Aduh, berapa boy? Bye. Foto dulu. Oke. And action. What's good blessed people, balik lagi sama gua Hafiz di sini, masih di konten Correct Me If I'm Wrong yang sudah lama banget vakum nih. Anjir. Udah mulu Kakanda. Habis healing, boy. Healing. Ini suara sampai habis, jadi sorry banget kalau kalian dengar suara gua rada seret ya karena habis healing. Harusnya healing mah sehat ya, ini malah suara habis. Kan terakhir kita main ini waterboom. Sebelumnya gue mau nyampein kalian kalau katalog Bless the House yang warna hitam, kaos yang warna hitam yang Simplify Complexity itu udah sold out. Jadi masih ada t-shirt Bless the House yang ini yang kuning, yang hip hop, masih ada semua size-nya. Jadi kalau kalian mau order bisa langsung aja order di Instagram kita. Oke, langsung aja ya. Sekarang gue bakal ngebahas tentang awal mula perdiskoan atau perjogetan. Kalau kalian anak senoparty zaman sekarang sering menikmati kehidupan malam di SCBD, Senopati, dan Kemang, segala macam, Senayan, kota. Nah, ini gue mau ceritain ke kalian gimana sih skena dance di Indonesia itu pertama kali terbentuk. Jadi, gue ceritain dulu awal mula era dance di Indonesia itu masuk. Pertama kali pada tahun 1960-an, seorang tokoh perfilman di Indonesia, dan kalian juga pasti pernah denger orangnya, dan dia juga mantan ketua umum Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, atau kalau bisa disingkat Lesbumi ini namanya nih. Kan kalau orang Indonesia banyak yang nyingkat-nyingkat ya. Bikin ribet kayak PSBB, PPKM gitu-gitu kan. Nah, yang bernama Usmar Ismail mendirikan diskotik pertama di Indonesia bernama Miraca Sky Club. Tapi yang gak gue habis pikir ini, dia itu seorang budayawan muslimin Indonesia dan ketua umum lagi. Berani ngediriin diskotik pertama di Indonesia pada tahun 1960. Nah, tepat pada tahun 1966, Usmar Ismail mendirikan Miraca Sky Club yang terletak di lantai paling atas gedung Sarinah. Jadi kan Sarinah kan katanya mall pertama di Indonesia. Nah, ini termasuk awal mulanya deh tuh Sarinah terbentuk, terus Miraca Sky Club terbentuk di lantai paling atasnya gedung Sarinah. Nah, nggak hanya minuman keras dan makanan, sajian utama pada Miraca Sky Club ini adalah tarian telanjang. Lu bisa bayangin, ketua umum Lembaga Seniman Budayawan Muslimin nyediain tarian telanjang. Gue juga nggak tahu sih, correct me if I'm wrong ya. Tapi dari beberapa artikel yang gue baca emang beliau yang membuka pelopor perajojingan di Jakarta gitu. Tapi gue disclaimer dulu, ini gue cerita tentang Jakarta ya. Mungkin di Bandung ada lagi atau di Kalimantan ada lagi, bisa jadi ya kan, mungkin di Bogor ada, di mana ada. Tapi ini gue specifically di Jakarta gitu. Nah, sedikit cerita tentang Miraca Sky Club ini. Miraca Sky Club hanya untuk orang-orang dengan ekonomi atas. Kenapa begitu? Karena pendapatan atau penghasilan rata-rata penduduk kota Jakarta saat itu sekitar 1.000 sampai 4.000 rupiah per bulannya. Sedangkan untuk mengunjungi Miraca, setiap orang harus menyediakan uang sebesar 5.000 sampai 8.000 untuk tiket masuknya. Itu untuk tiket masuknya aja, belum makan, belum minum lu untuk alkohol segala macem. Jadi dengan rata-rata gaji orang Indonesia pada saat itu 1.000 sampai 4.000, untuk masuk ke dalam Miraca itu 5.000 sampai 8.000. Jadi lu harus kerja 2 bulan baru lu bisa masuk ke situ. Kalau lu orang biasa, kalau lu konglomerat ya udah, lu pasti bisa. Samping-sampingan lagi. Yoi gitu. Nah, tapi hal itu nggak membuat orang-orang ragu datang ke klub tersebut. Karena kenapa? Karena Miraca Sky Club merupakan hiburan baru di Indonesia. Setelah kasus 65 komunisme Soekarno segala macam, nah ini ada hiburan baru nih di Indonesia nih, yaitu sebuah klub. Seneng dong ya kan? Nggak hanya itu, Miraca Sky Club juga mendapatkan dukungan penuh dari Ali Sadikin yang menjabat sebagai Gubernur DKI pada masa itu, serta mendapatkan legalitas surat usaha dari Pemprov DKI Jakarta.
Jakarta. Jadi gubernur yang ngesahin pertama kali ada klub atau kehidupan malam atau prostitusi atau judi itu beliau, Pak Ali Sadikin ini. Nah, Pak Ali Sadikin ini mengatakan untuk menaikkan pendapatan pajak dan pendapatan dari wisatawan, dari total 23 klub malam yang sudah berdiri pada masa itu masih dianggap belum cukup untuk mendongkrak pendapatan ibu kota dari sektor pariwisata. Mulai saat itu, kemunculan klub malam di Jakarta mulai meningkat sebanyak 36 klub pada tahun 1970. Dikarenakan kota Jakarta tidak lagi mampu menampung klub malam, para pengusaha akhirnya mulai mendirikan klub malam di beberapa kota besar di Indonesia. Ya mungkin itu. Berarti Jakarta di awal pertamanya. Iya lah, kan ibu kota, ya kan ibu kota kan pasti kan center of attention bagi kota-kota lain. Jadi buat investor-investor ngelihat kota Jakarta dulu nih, works nggak? Abis itu mungkin ke Bandung, atau nggak mungkin abis itu kemana lagi, Surabaya, gitu-gitu. Nah, alhasil pertentangan soal klub malam di Jakarta makin mengemuka nih, makin banyak diperbincangkan lah. Ada yang setuju dan yang nggak setuju, makin panas, makin banyak kritik dari masyarakat luas. Yang nggak setuju menganggap bahwa klub malam bukanlah budaya Indonesia. Adanya klub malam dianggap merusak tatanan masyarakat Indonesia karena menyediakan minuman keras, tarian telanjang, dan pekerja seks komersial gitu. Jadi ini tentang abis nih. Ibaratnya kayak sama ulama-ulama mungkin ditentang, ya kan. Tapi bagi yang setuju, klub malam ini dianggap hanyalah hiburan semata dan tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat banyak. Karena para pengunjung klub malam hanyalah orang-orang yang berfulus. Gitu loh. Jadi nggak ngaruh-ngaruh amat, nggak semuanya masuk. Tapi dari artikel yang gue baca, orang-orang biasa pun nggak banyak pikir untuk kesana nih. Orang ibaratnya entertainment baru lah. Ya kan? Nah, akhirnya kekerasan pun pecah. Di Medan, beberapa klub malam dirusak tanpa ampun oleh masyarakat sekitar. Tapi beda dengan Jakarta. Semua klub malam di Jakarta aman, tentram, karena telah mendapat izin langsung dari Gubernur DKI, Pak Ali Sadikin. Nah, Pak Ali Sadikin sendiri mengultimatum agar para penentang klub malam untuk enyah dari Jakarta dan jangan hilir mudik di jalanan ibu kota. Karena kenapa? Karena sebagian besar jalanan ibu kota dibangun dari pajak uang haram bisnis hiburan malam dan judi tadi. Gila. Jadi pada masa itu. Jadi lu kalau lu nggak setuju ya lu jangan nginjek ibu kota, men. Jangan lewat Jakarta, ya kan? Iya, lu muter lu lewat mana kayak Tangerang gitu misalkan, Bekasi, ya kan? Jadi lu nggak boleh nginjek Jakarta. Nah, akhirnya era kejayaan klub malam pun rontok. Banyak klub malam yang tutup karena bangkrut. Dari 36 klub malam hanya tersisa 13 dan Miraca Sky Club termasuk yang bangkrut dan tutup. Nah, sekarang kita lompat ke tahun 1970. Di sini mulai era baru, yaitu bisa dibilang disco era. Jadi era-era disco tahun 70-an itu dimulai di sini nih. Karena demam disco melanda dunia pada tahun 1970-an. Jadi Indonesia otomatis ngikut karena tahun 70-an tuh udah mulai oke lah informasinya segala macam, konflik udah mulai nggak ada, kan 1965 udah lewat lah. Jadi tahun 70 informasi udah pada masuk, terus Indonesia juga udah mulai terbuka tentang informasi dari luar negeri. Jadinya disco ini mulai melanda dunia dan Indonesia terkena dampaknya nih. Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Pak Ali Sadikin pada tanggal 22 Mei 1970 memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau membangun tempat rekreasi untuk pemuda-pemudi. Nah, dalam bayangan Bang Ali Sadikin ini, daripada kaum muda itu pergi ke tempat yang gelap, lebih baik disediakan tempat yang berizin agar lebih bisa terkontrol. Nah, generasi pertama diskotik di Jakarta antara lain adalah mini disco di Jalan Juanda dan diskotik Tanamur di kawasan Tanah Abang. Sampai pada akhir 1980-an, mulai banyak bermunculan diskotik-diskotik di kota-kota besar dan juga kota-kota kecil. Nah, ruang diskotik sendiri didesain dengan interior dan tata cahaya yang dibuat sedemikian rupa sehingga pengunjung mempunyai cukup ruang untuk berdisko atau berajojing. Anjir, ajojing, ayo joget jingkrak-jingkrak. Enggak lah. Tapi nanti gue bakal tampilin perbedaan disco zaman dulu atau diskotik zaman dulu dengan diskotik nowadays nih. Nah, diskotik masih ya? Klub lah. Ada diskotik, ada diskotik. Nah, musik diputar dari piringan hitam yang dioperasikan oleh seorang disc jockey atau DJ. Jadi DJ itu udah dikenal dari tahun 1970-an. Nah, nggak hanya itu, hotel berbintang pun menyediakan diskotik seperti Pit Stop di Hotel Saripan Pacific,
dan Oriental di Hotel Hilton. Jadi Hilton itu masih ada, sekarang udah nggak ada kayaknya Hilton deh. Waktu itu ada kutipan dari Guru Soekarno Putra nih. Waktu itu beliau masih muda mungkin. Katanya begini, waktu itu kalau sudah masuk disco sudah dianggap beradab, menjadi semacam gengsi, prestis, atau katakanlah top begitu, ujar Guru Soekarno Putra pada harian Kompas tanggal 25 bulan April tahun 1980. Nah, namun sayangnya pada tahun 90-an musik disco mulai kehilangan kejayaannya nih, karena muncul musik-musik pop kreatif yang mulai mengambil hati masyarakat Indonesia. Namun meskipun era disco sudah berakhir, warisannya tetap bertahan pada masa itu. Mungkin sampai masa sekarang juga masih ada disco kayak Disco Ria, Disco Pantera. Dikembangin lagi. Mulai kan kita kan recycle ya, balik lagi ke zaman dulu ya. Lagu-lagu sekarang dikemasnya secara disco. Iyo, kayak asik. ya kayak Zodiac kan dia kan disco kan gitu kan. Nah, irama-irama musik pop pada dekade 90-an masih banyak yang terpengaruh oleh irama-irama musik disco. Bahkan dari musik disco sendiri lahirlah sebuah genre musik dansa yang baru disebut dengan electronic dance music atau yang kita kenal sebagai EDM. Nah, sekitar tahun 1990-an mulai banyak bermunculan klub malam yang bersejarah bagi remaja-remaja Indonesia seperti M Club, Ebony, Miles, Alexis, Stadium, and so on. Nah, meskipun sudah resmi ditutup, kenangan di klub malam ini tetap melekat pada pikiran para remaja di masa itu. Mungkin pikiran remaja di pojok situ. di pojok sebelah kiri saya. Nah, akhir dekade tahun 1990-an, Taman Ria akhirnya dirombak dan dibangunlah beberapa wahana layaknya amusement park yang dibikin di tempat ini. Apalagi kala itu dibuka pula kafe ataupun klub yang langsung jadi tujuan hangout anak-anak Jakarta pada saat itu. Jadi Taman Ria itu sempet hits banget tuh sebelum kebakaran katanya gitu. Dirombak tuh. Misalnya muncul kafe kayak New York Cafe, ada Embassy, ada Public, sampai Wonder Bar yang di kolongnya Embassy situ. Gue juga nggak tahu, gue pernah ke Embassy tapi gue nggak pernah ke Wonder Bar. Kayaknya klub pertama gue Embassy. Embassy emang jadul. Itu gue sekali seumur hidup gue SMP kelas 3 kayaknya gue ke Embassy. Sama om gua. Nah, Embassy sendiri yang terletak di area Taman Ria Senayan dibuka sejak tahun 2001. Lokasi itu digadang-gadang memiliki musik terbaik di Jakarta pada masa itu. Semenjak tutup pada tahun 2009, Embassy kembali buka pada tahun 2021. Jadi sekarang Embassy buka lagi nih di SCBD nih. Nah, munculnya tempat hits baru di Jakarta membuat klub semakin banyak di kawasan Jakarta. Jadi orang juga makin banyak opsi nih, opsi pilihan. Lo mau kemana nih? Lo mau denger trance ngagul, lo ke Wonder Bar, lo mau denger house, lo ke Embassy, mau denger progre di kota, lo mau denger breakbeat di kota, jadi mulai banyak opsi nih. Tergantung selera tuh ya. Tergantung selera, iya. Kalau dulu masih dipatokin nih, lu disco, ya udah disco aja. Sampai Karena semuanya disco. semuanya disco, era disco tahun 70-an. Nah, munculnya tempat hits baru di Jakarta membuat klub semakin banyak kan. Pada tahun 2008, daerah Kemang menjadi salah satu primadona untuk para penikmat kehidupan malam. Jadi geser tuh tempatnya ke Kemang. Nah, kebanyakan pengunjung di klub malam dan bar di Kemang merupakan anak muda atau ABG yang merupakan anak-anak dari keluarga kelas atas ditambah dengan anak-anak yang ekspatriat. Tidak banyak ditemukan eksekutif muda di daerah ini karena eksmutnya tuh ada di daerah yang Sentral. masih yang di tengah kota lah, bukan di selatan. Jadi yang di selatan-selatan ini, Kemang-Kemang ini masih ABG kayak lu. Kayak lu zaman dulu dan Zaman negeri. kaki Iya. gila. Tahunnya ditutup ada pengajian. Zaman dulu. Asli. Itu iya, dulu kan setiap tahun ada pengajian tuh di Kemang. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, tempat hiburan di Kemang sangat sedikit dan murah. Kemudian klub malam mulai bermunculan seperti Barcode, Amor, yang berusaha menarik perhatian pengunjung berkelas sehingga harga minuman meningkat tajam dengan sendirinya. Jadi Amor dan Barcode ini nih, lu pernah denger gak Amor? Barcode, Amor juga pernah kan? Iya kan? Ini Laco de Vin kan? Bukan beda ya? Iya. Lebih mahal dia yang high end-nya. Iya. Jadi dia mau nge-guide Exmouth ke Kemang nih, ke selatan. Barcode ini yang depan KFF cuy. Iya. Nah, Kemang waktu itu emang tempat yang asik untuk clubbing di mana setiap klub berusaha tampil berbeda dengan menawarkan berbagai jenis musik, promo harga minuman dan event atau acara tertentu yang kadang mengundang DJ atau band terkenal. Jadi
dulu DJ terkenal yang sekarang nih, dulu kemungkinan besar pernah main di Kemang. Klub yang pernah berjaya di Kemang pada masanya adalah 365 Eco Bar. Sekarang masih ada kalau nggak salah ada. Venue kayaknya masih ada juga. Masih ada. Tipsy, Ganti nama. tahu banget. Kan dia ini gabung sama New China. Oh iya. New Tipsy. Terus ada The Grid, ada 999, ada Splash, and so on and so on. Nah, pada masa itu hampir semua tempat di daerah Kemang adalah resto, bar, dan klub. Jadi itu sepanjang jalan, emang lu mau kemana nih, tinggal jalan kaki doang. Ibaratnya kan Balinya Jakarta kan. Iya. Emang menurut tinggal jalan kaki sih. Iya, emang tinggal jalan kaki. Kalau nggak males ya. Akan tetapi, karena Kemang sempat terlalu ramai untuk dikunjungi, para penikmat kehidupan malam atau nightlife Jakarta akhirnya mencari tempat-tempat yang lain. Mulai dari kembali ke klub yang berada di kota seperti Stadium Illegal, Colosseum, dan sebagainya. Beberapa klub baru di bilangan SCBD juga mulai bermunculan seperti Fable, Potato Garage, terus ada Hide and Seek, dan masih banyak lagi lah. Nah, pada akhirnya, para penikmat dunia malam shifting dari klub ke beberapa bar yang menyediakan live music seperti Beer Brother, Beer Garden, waktu itu Park 19, Leon, dan masih banyak lagi nih. Kalau gue sebutin satu-satu nggak habis. Banyak banget. Nah, biasanya bar tersebut dikunjungi sebagai kayak istilahnya starter lah untuk minum alkohol. Lalu habis itu lo baru lanjut yuk mau ke klub mana nih? Kota sih parah nih. Jadi untuk starter minuman dia ke bar dulu. Misalkan lu minum bir, pakai koktail yang santai. Habis itu lu baru lanjut ke klub yang lu sukain, mulai dari music, ambience, crowd, dan masih banyak faktor lainnya lah. Nah, kalau tadi gue bicara tentang tahun 2011 sampai tahun 2018, sekarang gue mau bicara skena dunia malam di zaman sekarang nih. Zaman sekarang mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 nih, kayak gimana sih? Nah, wisata malam di Jakarta terus mengikuti perkembangan klub malam dari masa ke masa. Hingga saat ini banyak banget bar yang ada di Jakarta. Mungkin ratusan, ribuan mungkin kayaknya ada. Setiap tempat ada deh, kalau Gapolin ada. Iya. Lu mau ke Fatmawati ada, ke Kemang banyak. Tapi kita nggak tahu namanya apa, ya kan? Ini gue bakal ngejelasin yang gue pernah kesana aja. Nah, bahkan bar nggak hanya dikunjungi di akhir-akhir pekan aja nih. Jadi biasanya bar dikunjungin di weekend. Nah, di hari kerja seperti Senin sampai Kamis pun juga udah ramai karena di hari Rabu tuh ada event di bar ini. Ntar kalau hari Kamisnya di bar ini ada event. Jadi lu muter aja di situ. Jadi setiap hari tuh lu ada aja acara. Nah, hingga saat ini daerah Senopati lah yang banyak banget memproduksi, memunculkan, mengorbitkan bar-bar yang ada di Jakarta, seperti kayak Holy Wings yang gila banget, ada di mana-mana, kayak ada Miss Jackson, ada Fall, ada Nara, ada Lola, ada Big Brother, ada Zodiac, segala macam itu ada di Senopati yang lebih dikenal dengan Senoparty sekarang. Karena daerah ini selalu dipenuhi oleh para penikmat musik setiap harinya. Nggak penikmat musik aja sih, kayak anak nongkrong lah. Anak nongkrong pasti ke Senoparty. Anjir. Nah, wilayah hidup banget. Iya. Dan yang paling terkenal apoteknya sebenarnya. Iya, dan yang paling terkenal Sering banget ketabrak. Itu yang paling bener. Itu kasihan banget tuh apotek tuh. Kasihan banget. Itu kalau nggak ada asuransi ciong gitu. Itu karena ada asuransi aja kayaknya tuh. Nah, bahkan karena terlalu banyaknya bar di Jakarta, sempat ada festival musik yang bernama Jakarta Block Party. Misalkan Jakarta Block Party ngadain event di klub ini, klub ini, klub ini, klub ini. Klub A khusus genre A, klub B khusus genre B, klub C khusus genre C. Jadi lu bisa pilih tuh, lu mau kemana. Nah, festival musik tersebut menampilkan genre-genre musik yang sedang hits di zaman sekarang dengan stage yang berbeda. Jadi yang kayak tadi gue bilang, lu bisa kemana-mana tuh, Jakarta Block Party tuh. Nah, nggak hanya itu, kolektif pun mulai bermunculan untuk membuat event-event yang yang berbeda, yang ibaratnya ini kalau kata orang-orang itu sebagai sikap perlawanan kepada klub-klub yang nggak menerima mereka nih. Jadi dia buat sendiri acara.
di kolektif tersebut. Di suatu tempat yang kecil dengan skala yang kecil, dengan community base, dapat dinikmati oleh orang-orang yang menyukai genre musik yang disajikan khusus hanya di hari itu. Jadi itu kolektif ya community base. Jadi kayak NFT aja, enggak deh. Jadi NFT anjing. Event dengan skala kecil gitu. Iya, underground. Jadi balik lagi ke underground kayak tahun 90-an. Ini karena orang-orang udah muak dengan top 40 yang yang disajiin oleh DJ atau bukan oleh DJ sih, oleh manajer-manajer klub yang ada. Orang-orang udah bosen, dia mau reminiscing lagi tentang yang dulu-dulu, dia buat kolektif tersebut. Tapi karena pandemi nih, kolektif lagi tinggi-tingginya, dia turun karena nggak ada klub yang buka men sekarang. Kayak kolektif apa sih, Sunset People Project sekarang, Pon Your Tone punyanya Dipa Barus, terus Natura udah nggak ada lagi. Terus masih banyak lagi lah kolektif-kolektif. Nah itu sebagai bentuk protes terhadap manajer klub yang mengharuskan dia untuk nyetel lagu top 40 dan lagu yang sing along lah gitu. Jadi kurang berwarna gitu men. Jadi kolektif techno ya lu techno full, lu nggak suka lu cabut. Yang trends lu nggak suka ya lu cabut gitu. Ya gimana? Oh, lu nih. Lu dalam seumur hidup lu ke klub paling lu suka, paling memorable ke lu kayak gue pengen banget ke situ lagi tuh. Klub apa? Ya STD gue. Stadium. Iya lah stadium. Soalnya gue Lalu ceritain coba tuh ambience stadium, karena kan banyak nih yang belum ke stadium nih pasti kan. Banyak nih. Karena kan udah tutup juga dong. Mungkin generasi milenial cuma dengar-dengar doang. Oh, stadium. Tuh kayak gimana sih gitu. lu kasihan banget sih. Yeah. Enggak. Lu sebagai Enggak bercanda. yang pernah kesana walaupun sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kan lu tahu kan suasana di stadium tuh gimana. Enggak sekali juga nginepnya berapa hari? Enggak sih anjing. Lagi nyari. Pulang Senin ya. Lupa lagi. Enggak lah. Ya gimana ya? Stadium itu gue suka karena kontroversinya kita pinggirin dulu. Gue suka karena dia punya konsep yang jelas dan beda dari klub-klub lainnya. Jadi dia tuh kayak konsep Romawi gitu, kayak banyak patungnya, ambience-nya gelap banget, nggak kelihatan. Jadi DJ-nya tuh kayak bener-bener Tuhan lah istilahnya, Tuhan di hari itu. Jadi gue ngelihat ambience-nya tuh kayak beda banget gitu loh dari atas tuh. Dari atas pernah, dari bawah pernah. Dari bawah lihat ke atas. Oh, dari bawah lihat ke atas. Dari atas lihat ke bawah enaknya. Dari bawah lihat ke atas juga kadang-kadang suka nggak tahu. Tapi pengalaman lo di stadium, kalau di sana tuh yang datang tuh eksekutif muda, Enggak. atau dari semua kalangan. Nah, yang gue suka dari stadium itu, dari kelas D sampai kelas A plus itu datang ke sana dan itu rata semuanya. Kalau sekarang kan ibaratnya lu orang kaya banget, gua kere banget nih. Gue sama lu ke klub yang sama nih, itu kan stratanya kan beda tuh kan, di treatnya beda, apanya beda. Kalau di stadium tuh kayak semuanya sama, jadi lu bisa ngobrol sama bos walaupun gue cuman tukang ojek istilahnya nih. Tukang ojek abis narik, gue mau ke stadium ibaratnya. Soalnya tujuannya sama tuh stadium. Iya, untuk joget itu dia. Top of mind lu tetap stadium lah ya. Tetap kayak ya, bukan top of mind, memorable. Gantikan. Iya, irreplaceable ibaratnya. Ya Allah, mau nangis nih gue. Jadi gitulah. Jadi stadium masih jadi hal yang paling memorable. Karena Embassy gue cuma pernah sekali. Sisanya ya klub-klub biasa aja sih. Kalau klub sekarang deh yang lu paling lu suka, kan kalau hotel stadium udah tutup. Klub sekarang klub ya, bukan bar ya. Klub sekarang yang lu suka apa? Klub genre apa nih? Ya lu suka genre apa nih? Banyak, semua Yang gue lu suka kalau buat joget? banyak. Progre Gue suka ya. Progre kan gue dapetin di stadium. Kalau sekarang itu ya gue suka Kolo, gue suka. Tapi terlalu apa ya? Kalau stadium nih lu tinggal masuk, nggak usah apa-apaan, FDC doang, selesai. Atau kalau kenal sapam lu langsung masuk, selesai. Selesai hidup lu. Iya, selesai hidup lu di situ. Kalau nggak bawa sepatu bisa nyewa tuh. Bisa nyewa ke tukang parkir depan. Bisa nyewa. Lu nggak bawa duit,
Lu tuker handphone lu aja di bisa depan. juga. Bisa juga ditampung. Stadion. Tenang. Ari, lu Di depan ada tempat sekolahan handphone. Ada sekolah Sewa handphone. sepatu ada, Sekolahan ada. Ada. Iya, jadi Luar biasa. jadi enak. Jadi gue pertama masuk nih, pertama kali gue ke STD nih, ada bocah bre, bocah seadanya bocah. Gue masih bocah ke situ. Ini ada yang lebih Ada bocah yang lagi. bocah lagi pada- Masuk ke stadium. Gue bilang nih anjing. Ini ngapain nih bocah nih, gue bilang nih. Udah segitu aja suara gue sakit banget nih boy. Jadi itulah asal muasal dunia malam yang ada di Jakarta, specifically di Jakarta. Gue nggak tahu kalau kalian orang Bandung yang nonton atau kalian orang Surabaya yang nonton di Surabaya tuh kayak gimana, kalian boleh tulis komen di bawah. Kalau kalian mau beli t-shirtnya Bless the House masih ada di Instagram kita. Kalau gue boleh nanya, klub kesukaan atau bar kesukaan kalian apa, tulis komen di bawah nih. Kalau kalian beda pendapat sama gue. Kalau gue sih yang tadi tuh. Kalau kalian apa, gue nggak tahu. Tulis komen di bawah. Oke, segitu aja. Gue Hafiz di sini. I'm signing out and peace. Walking on it. Walking on it.